Oke, gua Yogi sebagai pewawancara Steve. Gua Gusti sebagai informan. Mbak Faik sebagai yang mewawancarai. Oke, baik. Anda sebagai seorang Gen Z nih, sosial media apa yang Ya, sering Gen Z. digunakan? Kalau gua sih makainya Instagram, tapi yang gue sering pakai tuh TikTok sih. TikTok. TikTok itu biasanya lu gunain untuk apa? Untuk hiburan, informasi berita, atau yang sedang trending apa? Selama sehari-hari lu gitu. Yang gue pakai sih kalau di TikTok tuh kayak ngeliat-liat hiburan, kayak hiburannya kuliner, terus kuliner. ngeliat-liat info-info ada banjir di mana gitu. Ada kejadian di mana. Iya, seperti itu. Kayak semalam hujan. Iya, hujan kan banyak tuh banjir-banjir kayak di Perumnas 3 gitu dah. Ada banjir di sini kebakaran gitu. Iya. Itu medsos bisa jadi penyebab pandangan kamu itu berubah seperti apa contohnya? Ya contohnya tuh ya kayak isu-isu lingkungan gitu, kayak ya lingkungan sekitarnya, Iya. misalnya banjir tuh ada itu kayak gitu dah. Oke. Dan menurut lu nih mengenai media yang sekarang itu kayak serba cepat akan ada informasi yang lebih ngasih dampak positif atau negatif. Menurut lu positif apa negatif? Kalau menurut gue sih ke arah positif Arah karena positif. karena ya jangkauannya sangat-sangat luas gitu dan cepat. Kalau di TikTok seperti itu sih. Berarti pesat ya. Iya, pesat sekali kalau di TikTok sih kalau menurut gue. Dan maraknya nih postingan AI di zaman sekarang, lu sebagai pengguna itu bisa bedain gak sih mana video asli atau yang tidak bisa membedakan mana orisinil, mana AI di sosmed? Kadang kan semua itu kan yang kita kira asli tahunya no. Iya betul. Ada yang replika gitu. Kalau gue sih jujur ya kadang ya bingung juga ntar ini asli apa tidaknya. Seringnya sih gue kayak cendernya kelihatannya asli padahal AI kan. Ya. Paling kalau AI itu kayak gambaran terlalu jernih gitu. Iya, seperti itu sih. Terus dari geseran animasi juga beda ya. Beda sekali. Oke. Jadi, Dan pertanyaan yang selanjutnya. membedakan itu ya guys. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Lu sebagai pengguna media sosial, sikap lu yang paling penting biar gak gampang termakan informasi itu kayak gimana? Cara lu mengatasinya gitu. Yang penting tuh ya kita juga jangan terfokus kepada satu sumber di berita TikTok itu. Ya kita harus mencari cari semuanya. cari Belum. info-info lain gitu, sumber-sumber lain. Biar kita Lu nggak. gali lebih dalam Iya, lagi ya. yoi. Apalagi kan sekarang balik lagi ya zaman AI kan, Iya. zaman yang bisa merubah segalanya. Makanya harus nyari sumber lain. Kalau misalnya fokus ke sini misalnya AI kan jadi kita Iya. nyebarin juga hoax Iya gitu, betul, jadinya dia seperti jadi itu. misinformasi gitu Betul. ya kan. Itu lebih bahaya. Betul, Oke. itu harus dicegah ya guys. Jadi ini Sebagai mungkin ya. ya seorang Gen Z itu harus bisa memilih informasi mana yang baik, mana yang buruk gitu. Betul. Nah, lanjut. Oke, ya media sosial lebih banyak bantu atau makin sulit nih, apalagi Bagi di lo. era Anda mengerjakan tugas kuliah. Kalau menurut gua sih sangat-sangat membantu gitu. Membantu. Bantunya tuh kenapa? Iya. Seperti apa ya? Kayak ya kita mudah memakai medsos tersebut gitu. Kalau misalnya kita juga bingung ada cara-caranya di YouTube ada. Iya, Jadi betul, kita tutorial. tutorial. Iya, baik, seperti baik. itu. Jadi menurut lu medsos itu ngaruh ke cara orang berpendapat ke dunia maya atau gimana? Ya menurut gue sih ya berpengaruh sih. Berpengaruh ya. Di media maya gitu. Pengaruh positif, negatif gitu ya. Iyalah. Campuran ya. Iya. Nih, keberadaan media yang sering digunakan salah satunya tadi kan TikTok Iya, ya. TikTok, iya. Ada TikTok tadi sebelumnya. Itu bersifat sementara, permanen atau bentuk lainnya. Kalau menurut gue sih semi permanen gitu loh. Semi permanen. Iya, Kenapa kayak- permanen? Karena ya itu kontennya
tersimpan itu. Oh, bisa di-download ya? Iya, bisa di-download, bisa di-share kapan saja itu, kayak seperti itu. Ya, berarti itu media itu tidak akan mati gitu ya? Iya, betul. Apalagi di perkembangan teknologi digital, internet yang semakin maju terus ya, khususnya di Indonesia ini. Kan? Iya, betul. Lanjut, apa nih yang kita ingin tanyakan? Oke. Ini gua Apa? apakah jumlah informasi yang dibagikan melalui media tersebut terbatas atau enggak? Kenapa kalau misalkan terbatas itu? Menurut lu terbatas apa enggak? Menurut gue sih nggak terbatas, jadi kita juga ya kembali lagi yang seperti di Iya, awal iya. itu yang saya bilang Terus menerus iya, ya? iya terus menerus. Terus kalau kita juga nyari juga kalau misalnya sumber ini ngerinya hoax gitu, Iya. kita nyari lagi, jadi Betul. nggak itu Dapat satu Iya, informasi betul. informasi ya. Berarti bagi lu itu berkepanjangan. Iya, kan itu tersimpan di konten tersebut, kita bisa ngeliat. Oh, iya. Ini cara lu nih penyimpanan informasi di media itu apakah bisa disimpan lama atau hanya sementara? Bisa disimpan lama. Bisa disimpan lama, Iya. itu bisa simpan lama ya, Iya, selama betul. TikToknya ada Betul, dan betul. videonya nggak terhapus. Betul, simpan lama. Oke, baik. Nah, harapan kamu sebagai seorang Gen Z itu ke medianya itu kedepannya seperti apa harapannya? Harapan gua sih Lebih maju, lebih mundur? ya gua harap sih lebih maju ya, tapi di media tersebut ya harus berani bertanggung jawab Iya gitu. betul. Kita harus nyebar, tapi harus bertanggung jawab, Iya, nggak kabur gitu iya, kan. betul. Oke. Jadi nggak lari dari tanggung jawab. Betul seperti itu. Baik. Dan terakhir, menurut lu sebagai pengguna ya, khususnya lu di kalangan Gen Z ya. Iya, iya. Nah, itu sebagai pengguna supaya kita lebih bijak pakai media sosial, bagaimana caranya supaya kita lebih lancar dan juga lebih bijak itu sendiri. Ya kalau menurut gua sih ya kita juga harus mengatur waktu, terus kita kebutuhan Tugas kita kuliah, ya kayak ya. gitu sih, mengatur waktunya itu intinya Lu sih. manajemen ya. Iya, misalnya lu kalau misalnya ada tugas ya utamakan tugas lu dulu, jangan lihat medsos terus gitu. Yang lain-lain belakangan Iya, ya. betul. Itu sih menurut gua. Jadi pada kesimpulannya kita dalam mencari informasi itu tidak boleh sembarangan. Cari harus memilah dan memilih mana yang baik, mana yang buruk. Karena di dalam kehidupan media itu sering kali kita menemukan sisi negatifnya. Hal-hal negatif. Iya, baik. Kurang lebihnya mohon maaf dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan berpindah kepada informan yang kedua. Di sini ada siapa? Saya Muhammad Afif Suryanto. Dengan pertanyaan yang sama, langsung kita lanjutkan saja. Menurut kamu sebagai Gen Z nih, sosial media apa sih yang sering digunakan? Sosial media, kalau saya pribadi sih nggak terlampau ini ya, nggak terlampau sering banget bersosial media. Tapi kalau untuk khususnya itu ya Instagram sih gitu. Itu pun juga nggak tahu kenapa sih lebih suka Instagram, karena pertama fitur-fiturnya mungkin ya gitu kan, dibanding sosial media lain pakai Facebook atau TikTok gitu. Saya lebih jarang banget pakai yang kedua itu. Instagram lebih enak aja gitu kalau buat saya. Oke, dari saya nih ya, Mas Surya ya, saya punya pertanyaan buat Mas. Biasanya menggunakan sosok apa sih yang biasanya menggunakan sosok apa sih yang sering digunakan sehari gitu? Sosial media yang sering digunakan Iya. itu tadi Instagram. Terus Instagram yang paling sebagai apa? Instagram itu sebagai media hiburan apa mencari media apa atau mencari informasi gitu? Oh gitu. Saya sih macam-macam sih. Hiburan iya, informasi iya. Karena kan memang zaman sekarang itu media sosial kan nggak diperuntukkan buat ini aja ya, hiburan gitu ya. Nyari informasi pun juga di media sosial tuh lebih apa ya bahasanya, cepat gitu loh. Kalau kayak Instagram gitu, segala macam itu lebih cepat mencari informasi. Jadi saya mempergunakan media sosial itu, khususnya Instagram itu ya
hiburan dan informasi sebenarnya sih. Mas Surya ini kan sering menggunakan Instagram nih. Apakah Instagram ini bisa mengubah pandangan Mas Surya kepada dunia secara langsung atau media sosial? Contohnya seperti apa? Pandangan langsung Pandangan saya Sebagai terhadap- pengguna. terhadap Instagram terus terhadap dunia gitu, dua hal yang berbeda gitu maksudnya. Iya, Ya. sosial media gitu. Oke, mungkin bagi beberapa orang gitu ya berselancar di media sosial. Kalau saya khususnya Instagram gitu ya, entah pengguna-pengguna lain mungkin itu bisa jadi rumah kedua juga buat dia gitu ya. Jadi apa ya bahasanya ya, dia itu lebih nyaman berselancar di media sosial itu kalau menurut saya. Tapi kalau saya pribadi itu semua sama rata gitu loh. Media sosial tidak menjadikan tempat bagi saya buat dunia kedua saya gitu, melainkan saya hanya sekedar hiburan dan mencari informasi gitu kan ya. Dunia nyata pun juga sama, saya mencari hiburan dan informasi juga gitu loh. Jadi keduanya itu untuk saya sendiri itu nggak ada yang goyang gitu loh antara keduanya. Jadi semua sama rata. Seperti yang tadi saya bilang, banyak juga orang yang menganggap Instagram ini atau media-media sosial lain itu sebagai rumah keduanya dia gitu loh, karena dia merasa enjoy gitu dengan di Instagram. Dia mungkin lebih anonim kan akunnya itu, dia kayak seolah-olah lebih asik gitu di Instagram, sedangkan di dunia nyatanya itu dia berbeda gitu loh. Tapi kalau untuk saya nggak ada pandangan khusus ya antara keduanya, karena saya merasa ya tadi sebagai hiburan dan mencari informasi, media sosial di dunia nyata pun juga saya seperti itu, mencari informasi dan hiburan gitu aja sih. Oke, saya punya pertanyaan lagi nih buat Mas Surya ya. Mas Surya kan biasanya yang informasi kan di sosial media semua serba cepat kan, konten informasi. Kalau tiba-tiba ada diskon, tiba-tiba ada informasi baru gitu. Kalau menurut Mas informasi ini punya dampak positif atau negatif yang serba cepat ini? Kayaknya kalau cepat justru ranahnya ke positif. Karena apa ya, cepat loh informasi didapatkan gitu ya. Sedangkan misal saya ambil contoh, kalian berdua gitu ada kebakaran di suatu lokasi gitu kan ya, ketimbang media duluan yang turun langsung harus ke lokasi itu gitu loh. Kalian kan secara tidak langsung jadi apa namanya, citizen apa sih itu ibarat itu kalau di ini kan, kayak apa namanya, Atau informasi kan kayak banyak informasi itu cuma hasil rekam doang kan? iya, meskipun kalian merekam ya ada kebakaran di gedung ini secara tidak langsung kan kalian jadi wartawan mendadak. Nah otomatis apa yang kalian rekam kalian kirim ke media sosial itu jauh lebih cepat, itu positif. Itu poin plus buat saya, karena di sini ada kebakaran begini. Silakan. Nah, selanjutnya nih Mas Surya kan sebagai Gen Z nih. Kalau menurut Mas Surya, maraknya postingan AI di zaman sekarang, gimana tanggapan Mas Surya sebagai pengguna sosial media? Bisa bedain mana video yang asli atau video yang menggunakan AI? Oke siap. Emang sih AI marak banget ya gitu. Mungkin orang-orang yang yang belum terlampau dalam soal teknologi gitu, atau bahasa gaptek gitu ya, gaptek teknologi, cukup susah buat membedakan. Tapi AI sendiri itu sama yang asli cukup signifikan perbandingannya gitu kan. Yang pertama, kalian mungkin bisa melihat dari grafis visual atau yang video gitu kan ya. Kadang kayak ada orang bikin video, videonya itu bukan asli real gitu kan. Itu dari gerak-geriknya aja udah kelihatan beda gitu kan. Visual grafisnya pun juga udah kelihatan beda gitu kan. Bahkan kalau yang yang bener-bener dia ngepost di akun Instagram itu video AI, tapi dia pengen ya ngeklaim kalau itu beneran AI, itu ada watermarknya nanti di bawah AI, itu cara membedakannya gitu ya. Tapi ada juga yang memang benar-benar susah buat dibedakan gitu ya, kayak watermarknya dihapus atau apa gitu. Itu yang harus diwaspadai sih sebenarnya gitu kan. Kalau dari saya sendiri mah cara membedakannya seperti itu aja tadi, itu udah kelihatan beda. Dan logika kita tuh jalan, ini masuk akal nggak sih nih, misal ada satu video kucing kayak nyuci mobil gitu tuh sering tuh kan, nama AI-nya apa ya, Sora ya kalau nggak salah tuh nama AI-nya. Itu kan AI Sora sering tuh ya kayak real banget gitu ya Mas ya. Nah itu kayak nggak masuk akal gitu loh menurut saya, kalau ada orang yang bilang ini beneran real gitu kan.
saya bilang bodoh gitu kan ya. Tapi kalau saya pribadi ya saya bisa menilai ini udah nggak masuk akal gitu cara saya membandingkan mana yang AI mana yang enggak gitu. Ini konteks video gitu ya, karena yang marah kan video ya sering ya sekarang ya. Itu yang bikin apa namanya informasi jadi tidak akurat gitu ya, bisa jadi apa namanya penyebaran hoax atau apapun itu segala macam, itu sangat diwaspadai banget sih. Oke, kalau dari saya punya pertanyaan ya, Mas sering nggak sih nyari informasi gitu, nemu berita hoax gitu? Nyari berita hoax Enggak, kadang-kadang kadang nggak nemu beritanya nggak cari dulu sumbernya gitu, tiba-tiba hoax gitu. Gimana sih Mas cara menyikapinya gitu? Enggak, sikap apa sih yang paling penting biar nggak termakan oleh informasi hoax itu? Oke, terus sering dulu sih yang jelas. Jadi kalian tidak perlu melihat dari satu akun. Misal ada satu akun berita gitu ya, apa aja gitu. Dia menyebarkan berita yang belum diketahui kebenarannya seperti apa. Itu kalian nggak boleh mencari hanya satu sumber itu gitu loh. Dan kalian mau klaim ini berita asli gitu. Kalian cari lagi aja nanti di apa namanya berita lain gitu kan. Ini benar nggak gitu kan, dikonfirmasi lagi di apa namanya kalau kalian mau lebih relevan gitu ya, misal ada berita soal kebakaran lagi atau apalah gitu kan, bener nggak sih di daerah ini gitu, kalian bisa langsung ke lokasi melihat oh, ternyata benar, mungkin itu pencegahannya gitu loh supaya tidak tersebar hoax dan sebagainya gitu ya. Apa bahasanya tuh sharing apa gitu tuh, lupa tuh kan ada tuh ya, share atau apa gitu kan. Share Nah, pokoknya. ya kayak begitulah kalau saya sih. Menurut Mas Surya ini sebagai pengguna media sosial ini, apakah media sosial ini lebih banyak membantu atau malah sulit digunakan? Media sosial membantu ini dalam hal apa dulu nih? Dalam hal penggunaan sehari-hari gitu. Penggunaan sehari-hari aja. Penggunaan sehari-hari cukup membantu lah, tadi kan hiburan dan informasi itu penting gitu loh buat saya kan. Tapi untuk apa ya, bahasanya ini saya mungkin ke arah yang lain. Untuk hal membantu yang sangat-sangat membantu buat saya, kayak melamar pekerjaan itu sangat membantu. Hire di Instagram itu penting loh. Saya ngeliat ada informasi lowongan kerja, saya coba masukin CV segala macem, nanti ada panggilan kan jadi profit sendiri buat kita. Itu sangat penting gitu loh. Media sosial tuh ya sebenarnya ya kalau kacamata saya melihatnya itu luas gitu, nggak cuma informasi yang hiburan aja gitu kan. Tadi ada contoh tambah lagi tadi kan, buat ngelamar kerja penting bisa gitu loh. Iya, benar. Iya penting sih, saya Instagram itu buat yang kayak gitu sangat membantu. Mas Apif nih ya, penggunaan media sosial gitu bisa sementara apa bisa jadi permanen sih? Oke, sementara atau jangka panjang ya? Iya. Sepertinya saya lihat mah jangka panjang ya. Iya. Karena Instagram ini dari segi fiturnya itu juga mengikuti ini ya, mengikuti perkembangan gitu ya. Jadi dia tidak mau yang monoton, nggak mau yang apa namanya, nggak mau yang dia mengikuti kata hati Instagram itu sendiri. Oh, gue harus punya fitur yang demikian gitu loh. Gue pengen tetap mempertahankan fitur ini gitu kan, supaya apa, supaya gue lebih dikenal lagi. Enggak, kalau Instagram ini tidak, dia tetap mengikuti. Ya sebelumnya Instagram tuh tahun-tahun 2000 berapa dia itu nggak pernah punya video reels gitu, nggak pernah dia ngikut apa gitu kan, ngikut media sosial apa gitu ya, saya juga lupa. Akhirnya dia update ada reels gitu, bahkan story cerita pun dulu dia itu nggak ada, cuma sekedar kalian hanya melihat explore-nya aja gitu kan, ditambahkan fitur itu. Jadi ya dia ini bisa beradaptasi gitu loh dengan apa namanya media sosial lain gitu. Makanya saya boleh bilang Instagram ini jangka panjang sih, jangka panjang saya gitu kan, apalagi di zaman sekarang. Nah, selanjutnya nih, menurut Mas Surya, apakah jumlah informasi yang diberikan melalui Instagram ini terbatas atau bisa lebih gitu? Menurut saya cukup masif sih Instagram ini. Banyak dia itu kan, jadi informasi ini nggak cuman semata-mata yang hanya viral aja gitu ya. Jadi informasi yang sudah pun juga bisa diangkat lagi gitu kan.
Makanya saya bilang kenapa masif gitu, karena ya gak cuma informasi yang di era sekarang ini, hari ini ada informasi apa tentang apa gitu viral naik, enggak juga. Jadi informasi yang lama pun juga bisa naik gitu kan, enggak semata-mata yang begitu aja gitu. Makanya saya bilang ini cukup masif gitu buat informasi Instagram sih. Oke, yang buat masak itu sih nggak sih kayak nemu tutorial apa kayak contohnya memasak apa itu sih disimpan jadi Instagram. Tutorial Sering. sering karena ya itu tadi kan udah dibahas ya soal kegunaan ya. Iya. Selain mencari lamaran kerja atau apapun Iya, itu, oke. nah ini juga salah satu contohnya nih kegunaannya gitu kan. Saya simpen ini tutorial apa, ini bakalan berguna di Iya, suatu dan aku tanya nih ya, apakah bisa disimpan lama apa hanya sebentar aja? enggak itu bisa lama gitu. Cuman ya kelemahannya kalau kalian nyimpen video terus gitu kan lama-lama Iya. tenggelam gitu lah. Tapi sewaktu-waktu kalian mau buka, kayaknya gue pernah nih nyimpen video ini, cari ada kan berguna gitu. Kalau buat saya itu cukup berguna, saya simpan pasti. Nah, pertanyaan terakhir dari saya nih, menurut Mas Surya ini apa sih harapan Mas Surya kedepannya ke media sosial ini, khususnya Instagram ya? Nggak ada harapan yang pasti sih, maksudnya Instagram kan selalu mengikuti perkembangan media-media sosial lain gitu ya, dia ya bahasanya nggak ada ketinggalan gitu kan, jadi ada aja tuh yang baru gitu. Instagram paling mah ya harapan saya cukup banyak juga kan, pasti kayak hoax segala macem, bagaimana cara memilahnya aja gitu, kalian harus lebih paham lagi aja sih. Paling gitu, karena balik lagi bagi saya media sosial khususnya Instagram ini kan penting buat saya sebagai hiburan, sarana hiburan, mencari informasi gitu kan, mencari pekerjaan lah kayak tadi, atau menyimpan video-video yang penting buat di kemudian hari, itu penting buat saya. Tapi dibalik semua itu ada kejahatan yang mengintai juga gitu loh. Jadi kejahatan ini apa sih gitu kan, ini yang harus justru ini dia yang harus dijaga baik-baik, alias kalian itu harus memilah dengan baik gitulah. Jadi jangan mentah-mentah menerima informasi yang belum tentu pasti kebenarannya gitu kan. Tambah kalian itu gampang provokasi akan informasi itu akan sangat bahaya. Paling itu aja sih pesan saya. Dari hasil wawancara ini kita bisa simpulkan bahwa media Instagram ini bisa mencakup banyak hal gitu. Media Instagram ini bisa menjadi media yang kuat, bisa mencakup banyak hal, bisa juga menjangkau banyak hal yang nggak bisa kita jangkau dari kehidupan kita sehari-hari gitu. Oke, kembali lagi bersama gue dan kita kesempatan kali ini kan mewawancara salah satu narasumber kita yang keren banget di sini. Perkenalan dulu siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Elinor Matias. Oke, bersama bapak tercinta kita nih. Yogi. Oke. Dan dulu siapa Ivan ya? Gue sebagai host di sini ya. Oke, silakan Bapak Yogi mau menyampaikan apa pertanyaan apa buat Pertanyaan nih, kita kan sebagai Gen Z ya, tetap ya sebagai Gen Z. Nah, sosial media apa yang sering lu gunakan gitu, yang sering pakai di hari-harinya? Gue pribadi tuh gue pakai Gus, dua mau media bagi ya? sosial, yaitu Instagram sama TikTok. Tapi yang paling sering itu media sosial TikTok. Oh, TikTok. Oke, baik. Kalau TikTok itu digunakan untuk apa sih? Mencari informasi, apa hiburan, apa gimana gitu? Kalau saya pribadi sih, yang pertama saya mencari hiburan ya, hiburan dan informasi ya, itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau informasi kan kita di situ kan, saya pribadi kan sebagai cewek kan kayak tentang skincare Iya, betul. atau apa, dan juga di TikTok Tampilan, itu ya. dan juga di TikTok itu kan ada e-commerce kan, Belanja pasti belanja, lihat barang yang bagus dibeli gitu, melihat barang yang diskon apa lagi? dibeli Iya. langsung kayak gitu. Kayak Mbak ini suka banget ini ya, suka banget suka belanja ya Mbak ini. Enggak sih, cuma kayak kalau kita scroll konten kan tertarik kan. Iya. Nah, apalagi kalau diskon nih harus beli hari itu juga. Oke, aku mulai sama Mbak tuh kalau diskon paling murah berapa nih Mbak? Paling murah tuh kayak misalkan harga make up kan misalkan 70.000. Nanti diskon jadi
40.000, 30.000, mantap. kan langsung di 30.000 sendiri ya. Iya. Kok nggak bagi-bagi ke gua sih voucher tuh bagi Ya, itu balik lagi kita ke pertanyaan kita selanjutnya. pertanyaan lagi Ya, baik-baik. tuh, coba apa? Oke, gua punya pertanyaan nih buat Neng Tias nih. Ya, Aduh. seneng hias. Apakah medsos itu bisa mengubah sudut pandang kamu? Ya. Mengubah sudut pandang kamu gitu, pengguna TikTok itu ya, sudut pandang kamu dan penggunanya. Kalau mengubah sudut pandang sih pasti iya ya, kayak Iya. misalkan kita pengen jadi lebih dari yang itu, misalkan orang kan Lebih ada updating ya. misalkan ada produk kecantikan atau apa, pasti kita kan pengen cantik dong, Iya, dilihatnya betul. pasti kayak mengubah Iya. diri lah, Dan jadi hidup apa ya. jadi apa yang dilihat gitu. Tapi sebenarnya sih nggak boleh. Jangan berlebihan lah Iya, intinya ya, betul. guys. Oh iya, aku bisa ada pertanyaan lagi nih. Nah, saya pertanyaannya apa nih? Gua kasih Ya, pertanyaannya tuh. nih. Yang serba cepat ini. Bagaimana sih kamu kan ke media TikTok kan biasanya kamu menginformasi apa gitu? Cantikan ya tadi ya. Oh, di TikTok. Di TikTok sih bukan cuma kecantikan ya, Oh. kayak misalkan update berita gitu. Oh, berita. Berita-berita yang Iya. kayak misalkan yang kita nggak tahu jadi tahu nih ada Iya, berita baru iya. atau apa kan, kayak gitu. Jadi kan kayak kita lebih tahu lah di Tapi, media sosial. Ya oke. Dengan ada informasi itu yang serba cepat ini tuh punya dampak negatif apa positif sih kalau menurut Mbak Tias? Ada dampak positif dan pasti ada dampak negatif kan. Iya. Kalau positif kan kayak misalkan kita orang yang nggak tahu nih jadi tahu, misalkan Iya. kayak misalkan ada bencana atau kayak berita tentang kasus-kasus apa gitu di media Tuh, sosial kayak kan. Sumatera kemarin. Iya, banjir, Sumatera, Heeh. Aceh, terus kayak di Bekasi kan ada kasus korupsi tuh. Iya, si itu ya pimpinan Ya. Bekasi itu lah ya. Nah, Tet kan gitu. Sekarang kita jadi tahu kan Iya. kenapa bisa kayak gitu. Penyebabnya. Penyebabnya. Mungkin kalau negatif itu Kalau- AI. Kalau ya, Ah. kalau negatifnya itu kayak kita sering makan hoax. Iya. Kayak video-video AI Iya, gitu. video-video AI yang kayak itu nggak benar, kita percaya Iya, gitu. kayak Padahal dianggap itu- benar ya. Iya, padahal itu editan gitu. Ah, cuma betul. editan yang Editannya tapi tuh bagus banget. Namanya juga Iya, AI kan gitu. pernah. Bagus. Kita nyangkanya itu real. Iya, padahal mah hoax ya. Iya. Oke. Sikap yang paling penting ini biar nggak termakan informasi gitu. Kalau sikap yang paling penting itu kita cari tahu ya. Iya. Cari tahu dulu, Memilih, ya. kayak memilah-milih kayak Ah, itu benar gak, kayak begitu itu benar gak. Kalau emang misalkan nggak benar ya, oh berarti tuh hoax iya, gitu. bohong Pasti gitu. bohong kan. Ah, Pasti kita cari tahu lebih dulu kan, kayak kita yang kita lihat di media Ah, sosial betul. itu benar apa enggak. berarti itu medsos itu ngaruh ke cara orang berpendapat ke dunia nyata ya? Iya benar. Oke, lanjut gimana Pan? Kita Oke, kita lanjut lagi ya guys ya. yang Aduh. keberadaan media itu gimana? Oke, kita bakal lanjut nih ya ke badan Mbak sering nggak sih? Aku mau nanya nih kalau menurut sudut pandang baca sih ke badan media itu yang digunakan salah satunya kan TikTok tadi ya. Iya. Tadi kan itu mempunyai sifat sementara apa permanen? Kalau menurut saya pribadi sih media sosial itu sifatnya permanen. Oke. Kenapa? Karena misalkan nih HP kita kan penuh. Iya. Di media sosial kan di Instagram, TikTok itu kan kita bisa nyimpan history memori kita di situ. Gitu. Jadi kayak misalkan kalau di HP kita penuh, kita bisa scroll lagi tuh di media sosial itu, Iya. di apa yang kita simpan kan kesimpan kan. Jadi kita bisa lihat oh begini, oh begini. Jadi kita bisa nyimpan ulang. Iya. Gitu. Yang penting mah aplikasinya nggak hapus. Yang penting, Iya. yang penting lu punya serangan tuh aman. Iya, itu beda lagi bang. Iya. Nah ini kan kita banyak di informasi ya kan.
itu dibagikannya melalui media tersebut itu terbatas atau tidak terbatas? Tentunya kan nggak terbatas lah ya, terus update gitu kan. Update perkembangan kayak pasti berita tuh nggak mungkin dong, maksudnya di media sosial tuh entah berita atau segala macam tuh pasti diupdate terus menerus kan. Iya, Masa betul. dia nggak apa namanya nggak diupdate kan, jadi kan kita Nggak tahu pasti informasi. iya, makanya berita tuh atau segala macam di media sosial tuh pasti update terus menerus. Terus banjir informasi lah ya Iya. istilahnya. Bukan banjir yang di Walubu ya, Iya, banjir bukan. informasi bukan. Ini banjir Gitu. informasi updatean. Iya, bukan Iya. banjir Sumatera, bukan. Nanti menganggapnya banjir Sumatera nanti. Ya beda itu bang. Beda. Nanti banjir Sumatera. Nah, menurut lu nih ya sebagai pengguna itu Gen Z ya, supaya kita lebih bijak pakai media sosial itu seperti apa biar yang di luar sana tahu gitu cara memilihnya, cara bagaimananya biar kita nggak terjerumus yang buruk-buruk gitu guys. Dimana bijaknya gitu, yang penting jauhlah sesuatu deh. Oh iya, Supaya kita lebih bijak itu bagaimana menurut Mbak? Jangan seseringan pakai ini, Iya. gitu aja. dari harapan saya bijaknya itu kan kita di media sosial tuh dilihat semua orang ya. Iya betul. Dan ketika itu tuh dijaga di media sosial, entah komentar atau apa itu harus dijaga. Karena kalau misalkan ada ya kasus, ada yang komentar tentang apa gitu. Iya, nyindir gitu. nyindir. Nah itu bisa Kena undang-undang ITE. undang-undang terus diinin secara hukum, Iya. diproses secara hukum. Makanya bahaya banget ya kalau main media sosial Iya, enggak. nggak bijak gitu, betul. disalahgunakan. Apalagi kalian nih yang suka komen-komennya negatif, Iya, lu gak dipaksa orang gitu ya. Iya tuh, dikurang-kurangin. Baik Pak. Baik kalau bisa itu kalian tuh filter mulutnya. Iya betul. Jadi gue sholat Baik, pada kesimpulannya kita simpulkan bahwa pengguna media sosial itu tuh harus bijak. iya harus bijak, jangan main share, Iya. jangan komen-komen. Kalau misalkan lu capek udah istirahat, gak usah Iya. dipaksain. Jangan terlalu overload main sos gitu ya. Iya. Dan Media kita sosial, media sosial tuh sementara, bukan Iya. kayak teman hidup kita, bukan kayak misalkan sementara, kayak jangan terlalu terjerumus ke media sosial gitu. Jadi kayak kita diri kita sendiri, media sosial tuh buat hiburan aja gitu. membuat hiburan juga, kalian juga bisa nyari duit dari sana juga. Iya, kan. betul. Nyari informasi di situ Bisa semuanya live ada. streaming, gitu. jualan, Sama, Ya, naikin brand awareness tuh aja jadi kayak di content creator kan bisa tuh. Iya, konten kreator. Dan juga kan sekarang tuh kalian mahasiswa ya, jadi tuh banyak ibu-ibu tuh gratis di situ di media sosial kan, di share ibu gratis tuh. Jadi kalian bisa lihat di situ banyak. baik. Baik, saya akan tambahkan satu. Sebenarnya media sosial itu bukan bentuknya tapi bisa sebuah kenangan juga ya. Ya, Iya. cerita-cerita, Iya. story. Story kenangan. Iya, nanti kalau kalian buka lagi nanti kalian cak ketawa-tawa sendiri. Iya. Mengingat masa lalu 2016 sampai gimana. Iya. Oke. Terima baik. kasih. Terima kasih sudah Mau mendengarkan ocehan kita bertiga Iya. ini yang meskipun ini Garing. ya garing tapi ini bermanfaat. Iya, ya. bermanfaat untuk lu nih. Ya. Oke, terima kasih. Asik.